Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita masih senantiasa mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita hamba-hamba yang saleh sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita masuk ke penjelasan dari kitab Syarah Usul Thalatha, kemarin poin yang pertama yang harus kita pelajari itu adalah ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Sebelum kita menjelaskan tentang bil adillah, jadi mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, saya ingin menegaskan kembali kemarin terkait ada yang pertanyaan itu ya. Kemarin pertanyaan tentang birrul walidain ya, saya ingat itu karena ini kajian ilmiah yang tentunya harus kita ketengahkan ilmu di dalamnya yang didasarkan kepada ilmu. Ini untuk menegaskan saja. Kemarin sudah sempat kita jelaskan sedikit ya, tapi untuk lebih menenangkan, lebih menguatkan tentang apakah ada ungkapan bahwa orang tua durhaka terhadap anaknya, terhadap putranya atau putrinya. Maka ungkapan ini bersumber dari sebuah athar. Kalau hadis itu adalah perkataan, perbuatan, sifat dan persetujuan takrir yang dinisbatkan atau disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun athar dalam ilmu hadis itu adalah sama 4 unsur tadi: perkataan, perbuatan, kemudian sifat ataupun takrir yang dinisbatkan atau disandarkan kepada sahabat. Jadi bukan kepada Nabi. Jadi kalau kepada Nabi namanya hadis, kepada sahabat namanya athar. Nah, ada sebuah athar yang disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Saya bacakan di sini supaya ini lebih menguatkan ya, yang sudah berkeluarga untuk lebih menata diri lagi, yang belum berkeluarga untuk lebih pandai-pandai lagi untuk mempersiapkan ya, rumah tangganya. Ini sebagai mukadimah sebelum kita masuk ke situ. Saya bacakan di sini. Ja'a fil athar, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dalam sebuah asar disebutkan anna rajulan ja'a ila Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang laki-laki yang dia datang kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, bibnihi, yang dia membawa putranya, anak laki-lakinya. Wa qala, lantas orang tersebut, ayah tersebut berkata kepada Umar bin Al-Khattab, inna ibni hadha ya'uquni. Wahai Umar, anakku ini telah durhaka kepadaku. Lantas Umar merespon kepada orang tersebut. Sebelum merespon kepada ayahnya, dia berkata kepada putranya. Faqala Umaru lil ibni amma takhafullah. Jadi Umar mengingatkan kepada anaknya, tidakkah engkau takut kepada Allah fi uquqi walidika fa inna min haqqi walidika kada wa kada. Jadi enggak disebutkan secara rinci, secara globalnya saja oleh rawinya bahwa apakah engkau tidak takut kepada Allah wahai anak, bahwa di dalam durhaka kepada orang tua itu dosanya adalah termasuk dosa besar, ancamannya demikian-demikian, dan
orang tua itu memiliki hak yang harus ditunaikan, yang menjadi kewajiban anaknya. Demikian dijelaskan oleh Umar bin Al-Khattab kepada sang anak tersebut. Thumma faqala al-walad. Kemudian anak itu menimpali atas apa yang dijelaskan oleh Umar dengan bertanya, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, amma kana lil ibni ala walidihi haqqun. Jadi dia bertanya, wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak itu juga punya hak atas orang tuanya? Qala na'am. Kata Umar, betul. Anak punya hak, artinya yang orang tua punya kewajiban kepada anak yang harus ditunaikan. Haqquhu alaihi an yastanjiba ummahu. Di antara hak seorang anak yang wajib ditunaikan oleh orang tua itu adalah memilihkan ibu yang baik. Kemarin sudah kita sebutkan dalilnya. Wa yuhsinu ismahu, dan memberi nama yang baik. Wa yu'allimuhul kitabah, dan mengajarkan kepadanya Al-Qur'an. Faqala al-ibnu, lalu anak tersebut mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab, fa wallahi mastanjaba ummi wa ma hiya illa sindiyah ishtaraha bi 400 dirham. Demi Allah, ayahku tidaklah memilihkan untukku ibu yang baik. Ibuku tidak lain, dia hanyalah seorang budak yang hitam, yang tidak baik, seorang budak yang buruk, yang dibeli dengan harga 400 dirham. Ya, 400 dirham. 1 dirham itu dikonversi ke perak 2,975 gram perak. Ya, hampir 3 perak gram. 1 gram tadi saya buka kurang lebih sekarang 15.000 sekian. Maka kalau dikonversi 400 dirham ke dalam rupiah, ya kurang lebih 17 juta sekian. Jadi ada seorang budak perempuan, dan budak itu tidak baik, budaknya buruk, punya perangai buruk, punya sifat yang buruk, tapi dibeli. Makanya harganya murah, cuma 400 dirham. Oh, kalau budak yang bagus, punya skill, punya kemampuan, mahal sekali budak itu. Nah, ini dibeli dengan harga 400 dirham, kurang lebih sekitar ya seharga 1 motor itu ya, kalau dikonversi ke dalam rupiah sekarang. Wala hasana ismi sammani ju'alan. Ayahku juga tidak memberikan kepadaku nama yang baik. Namaku tidak baik, aku hanya diberi nama ju'alan. Ju'alan itu ya kalau tidak keliru kumbang ya, nama kumbang, nama serangga. Wala 'allamani min kitabillahi ayatan wahidatan. Ayahku juga tidak mengajarkan kepadaku Al-Qur'an 1 ayat pun. Setelah itu faltafata Umar ilal ab. Umar pun kemudian menoleh kepada ayahnya, wa qala taqulu ibni ya'uquni faqad 'aqqaqtahu qabla an ya'uqqaka. Ya, jadi bahasa Arabnya demikian ya. Kemarin kalau istilah bahasa kita orang tua, apakah ada istilah orang tua berdurhaka kepada anaknya? Karena yang selama ini yang kita tahu istilah adalah anak durhaka kepada orang tua. Maka kata Umar di sini dikatakan, wahai sang ayah, engkau mengatakan anakku telah durhaka kepadaku, maka sesungguhnya faqad aqaqtahu qabla an ya'uqqaka. Engkau telah durhaka kepadanya sebelum ia durhaka kepadamu. Kemarin sudah kita sebutkan ya, yang saya ilustrasikan 1 itu dia tidak memilihkan ayah atau ibu yang baik. Nah, di sini disebutkan oleh Umar Ibnul Khattab. Artinya setelah memilihkan ayah dan ibu yang baik, tidak berhenti di situ. Maka di sini ketika terlahir anak, maka dia harus memberikan nama yang baik. Kalau anak ini kemudian mulai tumbuh, ajarkan kepadanya pendidikan yang baik. Nah, jika poin-poin ini tidak dilakukan oleh ayah ataupun ibu, maka itu adalah tahapan-tahapan
kewajiban-kewajiban orang tua yang tidak diberikan, yang menjadi hak anak yang tidak ditunaikan kepada putra-putrinya. Dan itulah awal atau bentuk kedurhakaan orang tua kepada putra dan putrinya. Wallahu a'lam. Ini disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Baik, kita sekarang masuk kepada kitab Syarah Usul Salasah. Kita bacakan di sini. Qala al-musannifu rahimahullah. Mu'allif berkata, qauluhu bil adillati jam'u dalilin wa huwa ma yurshidu ila al-matlubi wal adillatu ala ma'rifati dhalika sam'iyyatun wa aqliyatun fas-sam'iyyatu ma thabata bil wahyi wa huwa al-kitab was sunnatu wal aqliyatu ma thabata bin nadhari wa ta'ammuli wa qad akthara Allahu 'azza wa jalla min dhikri hadha an-naw' fi kitabihi fakam min ayatin qala Allahu fiha wa min ayatihi kadha wa kadha wa hakadha yakunu siyaqul adillati al-aqliyati dhalati 'ala Allah ta'ala. Saya bacakan 3 paragraf ini. Wa amma ma'rifatun nabiy sallallahu alaihi wasallam bil adillati as-sam'iyyati famithlu qawlihi ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, surat Al-Fatah ayat 29 al-ayah. Wa qawluhu ta'ala wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, surat Ali Imran ayat 144. Wa bil adillati al-aqliyyati bin nadhari wa ta'ammuli fima ata bihi min al-ayati al-bayyinati allati a'dhamuha Kitabullahi azza wa jalla al-mushtamal atau al-mushtamilu ala al-akhbari as-sadiqati an-nafi'ati wal-ahkami al-muslihati al-adilati wa ma jara ala yadayhi min khawariki al-'adati wa ma akhbara bihi min umuril ghaibi allati la tasturu illa an wahyin wallati saddaqaha ma waqa'a minha. Selesai. Di sini dikatakan bahwa mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, yaitu harus bil adillati, dengan dalil-dalilnya. Apa itu dalil? Dalil di sini bentuk jamaknya adalah adillah, bentuk tunggalnya adalah dalilun dalam bahasa Arab. Dalilun, dalil itu adalah ma yurshidu ilal matlubi, sesuatu yang menunjukkan atau menuntun atau membimbing kepada sesuatu yang dimaksud. Nah, kita sedang memaksudkan diri untuk mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam. Maka untuk mengenal 3 ini itu membutuhkan sesuatu yang menuntun kita kepada maksud tersebut. Itulah yang dimaksud dengan dalil. Atau kurang lebih dalil yaitu bukti. Jadi kita mengenal Allah harus valid buktinya. Mengenal nabinya harus jelas buktinya. Mengenal agama Islam itu harus jelas buktinya. Kenapa? Karena dalam sebuah ayat disebutkan innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Prasangkaan itu tidak cukup untuk menunjukkan sebuah kebenaran. Nah, kita ingin mengetahui tentang kebenaran Allah, kebenaran Nabi, kebenaran agama Islam. Maka itu membutuhkan dalil. Dalil membutuhkan ilmu. Ya, di antara dalil itu adalah ilmu. Tidak cukup dengan persangkaan. Maka kemarin di penjelasan tentang al-ilmu itu al-idrak. Idrakus syai' itu ada beberapa level. Ya, kurang lebih sekitar 6 level itu. Al-ilmu, al-jahlu, al-basit, al-jahlu, al-muraqab, al-waham, asyak, al-dhan. Maka dhan itu yang bentuknya adalah dugaan asumsi, yang meyakini sesuatu tapi tidak 100%, 50% ke atas, tidak sampai 100%. Itu namanya dhan.
mengetahui atau pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak sampai 100%, artinya pengetahuan yang tidak pasti. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran untuk mengukur, menakar sebuah kebenaran. Maka kebenaran itu harus diukur dengan sesuatu yang pasti. Yang pasti itulah idrakus syai' itu, yaitu al-ilmu. Ya, yang namanya ilmu itu kemarin dikatakan di sini idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu terhadap hakikat tersebut, ya, yang sesuai dengan hakikatnya, pengetahuan yang pasti, pengetahuan yang yakin. Nah, itu ilmu. Maka di sini ketika kita hendak mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, maka tidak cukup dengan dugaan, prasangka, seperti ini, seperti itu, kayaknya seperti ini, kayaknya seperti itu. Tidak bisa, harus dengan ilmu, harus dengan dalil. Nah, di sini dikatakan bahwa wal adillatu ala ma'rifati dzalika sam'iyyatun wa aqliyatun. Nah, yang menunjukkan kepada Allah tentang keberadaan Allah, menunjukkan tentang keberadaan adanya Nabi Muhammad SAW, menunjukkan tentang kebenaran agama Islam, maka ada dalil-dalil yang menunjukkan ke situ. Dalil itu adalah sifatnya sam'iyah, yang bersifat wahyu, maupun akliyah, yang bersifat akal ataupun sesuatu yang bisa dinalar, gitu ya. Jadi agama Islam ini agama yang luar biasa, agama yang luar biasa. Bahkan dikatakan, ya, jadi kalau kita ingin istilahnya mengatakan suatu kebenaran, maka kita harus meyakini kebenaran itu sebagai kebenaran yang 100%. Katakanlah misalkan dalam perkara-perkara yang bahasa kampusnya itu aksiomatik, sesuatu yang kebenarannya tidak bisa terbantahkan. Misalkan api itu panas, gitu kan? Api itu panas, garam itu asin, gula itu manis. Itu adalah kebenaran-kebenaran yang tidak perlu, artinya sudah semua orang menerima kebenaran itu, ya, menerima kebenaran itu. Nah, ketika kita mengatakan gula itu manis, api itu panas, maka ketika kita mengatakan demikian, harus ada keyakinan. Maka itu disebut sebuah kebenaran. Kalau kita ragu-ragu apa benar gula itu manis, maka ini nggak dianggap sebagai sebuah al-ilmu, ya. Maka harus menjadi sebuah al-ilmu ketika kebenaran itu pasti. Nah, maka pertanyaan di sini, ketika mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal agama Islam, maka itu membutuhkan sebuah keyakinan. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa keyakinan, keimanan dengan ilmu itu hampir sama, ya, punya konsep yang sama. Maka di sini ada yang mengatakan bahwa kebenaran atau keyakinan itu adalah al-i'tiqadu al-jazim al-mutabbiq lil waqi' an-nasi' an dalilin. Jadi antara akidah dengan ilmu itu memiliki konsep yang sama. Harus ada keyakinan di situ. Seperti kita mengilmui bahwa atau pengetahuan kita terhadap gula itu manis, maka pengetahuan itu harus ada sebuah keyakinan, kepercayaan dalam diri kita yang jazim, yang kokoh, yang kuat, yang kotak tentang kebenaran itu. Al-mutabiq lil waqi', yang sesuai dengan faktanya, an-nasi' an dalilin, yang terlahir atau muncul dari sebuah dalil atau petunjuk yang mengarah ke situ, ya. Petunjuknya apa? Misalkan dalil bahwa gula itu manis. Dalilnya apa? Bisakah dibuktikan? Bisa, yaitu dalil akli. Dalil akli di sini diantaranya ada dalil al-mutabiq, ya, yang bisa dipraktekkan, atau tajribah, yang bisa diuji coba, yaitu diantaranya adalah dengan indrawi. Ya, maka kemudian dicicipi, oh iya, gula itu manis.
Berarti ada petunjuk di situ baru. Nah, petunjuk ini menunjukkan bahwa keyakinan itu didasarkan pada sebuah ilmu. Nah, gitu. Tadi bahwa keyakinan memiliki konsep yang sama dengan ilmu. Maka ketika kita meyakini keberadaan Allah, meyakini keberadaan Nabi SAW, meyakini tentang kebenaran Islam, maka itu harus sebuah keyakinan yang jazm, ya. Keyakinan, kepercayaan yang kuat, yang kokoh, yang didasarkan kepada dalil. Petunjuknya apa? Nah, gitu. Makanya di sini, misalkan sebagai contoh, ya, sebagai contoh, di dalam Al-Quran itu disebutkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang benar. Kita tidak berbicara kepada hakikat Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka tidak ada yang sama antara esensi Allah dengan makhluknya, tidak mungkin sama. Kalau dikatakan, tapi ini yang diminta oleh Bani Israel, misalkan ini yang diminta oleh Bani Israel, bahwa kaum Bani Israel, kaum Yahudi, mereka tidak akan beriman kepada Nabi Musa sampai kami melihat Allah secara nyata, gitu kan? Di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada engkau wahai Musa sampai kami itu benar-benar melihat Allah secara nyata. Berarti melihat hakikatnya, dan itu yang tidak mungkin. Kenapa? Karena ketika di dunia ini Allah menunjukkan tentang hakikatnya, zatnya, berarti Allah terbatas, gitu kan? Terbatasi oleh ruang dan waktu. Padahal ruang dan waktu itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka itu tidak mungkin. Namun tentang hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin bisa dicapai oleh manusia, itu tidak menafikan bahwa kita bisa mengenal Allah. Itu maksudnya. Kalau hakikat yang mungkin, makanya Imam Malik mengatakan seperti al-istiwa'u ma'lumun, gitu kan. Wal kaifiyatu anhu majhulun was-su'alu anhu bid'atun, gitu. Jadi kalau istiwa itu ya maklum, an-nuzul itu maklum, sifat-sifat Allah itu maklum, tapi untuk menggambarkan hakikatnya itu yang enggak kita tahu. Sehingga bertanya tentang hakikat Allah, maka itu sesuatu yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabatnya. Nah, di sini misalkan di dalam ayat Al-Qur'an itu, maka yang ingin Allah sampaikan kepada makhluknya adalah Allah ingin mengenalkan tapi bukan mengenalkan zatnya, karena itu tidak mungkin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya lewat tanda-tanda yang sesuai dengan kadar kemampuan manusia yang Allah ciptakan. Misalkan di sini di dalam salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Nah, di sini kan ada klaim ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan ketahuilah tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tapi diawali dengan fa'lam, ketahuilah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa dikenali, bisa dipahami dengan ilmu. Dengan ilmu. Dan untuk mendapatkan ilmu itu, para ulama menyebutkan setidaknya ada 3 asbabul ilmi atau perantara seseorang mendapatkan ilmu. Yang tadi disebutkan di awal itu, bahwa idrakus syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman, setidaknya 3 perantara. Yang pertama adalah al-hawasus salimah, indera yang masih sehat, indera yang masih normal. Indera di sini apa? Dalam tubuh manusia, penglihatan, pendengaran, sentuhan, indera perasa,
Selama itu masih normal, maka itu menjadi perantara untuk mendapatkan sebuah pengetahuan atau ilmu. Seperti tadi, gula kita simpulkan adalah manis. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan itu? Lewat indrawi, yaitu kita ambil sampelnya, kita rasakan. Kesimpulannya gula itu manis. Yang kedua, yang disepakati oleh para ulama, perantara seseorang untuk mendapatkan pengetahuan atau ilmu itu adalah al-aqlu, dengan akal, dengan sebuah penalaran, dengan logika. Yang ketiga, al-khabarus shadiq, yaitu berita yang benar, berita yang jujur. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam agama Islam secara umum sumber-sumber ya, ataupun hukum-hukum baik ataupun hal-hal yang terkait dengan Allah ataupun hukum-hukum Islam, termasuk terkait dengan nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad, termasuk Nabi Muhammad, semuanya itu adalah sumber terbesarnya adalah al-khabarus shadiq, kabar yang jujur. Kabar yang jujur. Jadi tidak semuanya bisa diakal, tidak semuanya bisa diindrawi. Kan nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala diindrawi. Tidak mungkin kita yang hidup di zaman sekarang mengindra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal Nabi dari mana? Kan bukan kita bertemu. Kalau bertemu berarti kita bisa melihatnya, kita mendengar suaranya, atau kita pernah bersalaman, bersentuhan. Nah, sementara kita sekarang tidak. Dari aspek indrawi tidak mungkin kita lakukan. Tidak mungkin kita mendapatkan ilmu dari situ. Tapi dari akal masih mungkin penalaran. Kemudian dari al-khabarus shadiq, nah ini yang secara umum yang terbanyak di dalam ayat-ayat atau di dalam syariat Islam. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan terkait masalah mengusap khuf atau mengusap sepatu ya, di dalam konsep fikih itu, bahwa lau kana dinu bil aqli lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'lahu. Andai agama ini murni dibangun di atas akal, tentunya mengusap khuf itu yang lebih layak adalah bagian bawah sepatu, bukan bagian atasnya. Tapi nyatanya ketika kita berwudu, ada keringanan untuk tidak melepas sepatu atau kaos kaki, dan kita tidak mencuci kaki itu, tetap memakai sepatu atau kaos kaki dengan kondisi-kondisi tertentu, baik mukim maupun safar, dengan ketentuan-ketentuan yang disebutkan di dalam ilmu fikih. Maka yang diusap adalah bagian atasnya yang diusap. Padahal kalau kita perbandingkan, yang kotor itu bagian bawah, yang perlu diusap, dibersihkan itu bagian bawah. Tapi tidak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan lau kana dinu bil aqli lakana asfalul khafi aula bil mashi min a'la. Jadi agama ini tidak dibangun sepenuhnya 100% di atas akal. Akan tetapi agama ini bisa dinalar, kebenarannya bisa diterima, ditelusuri secara akal. Secara akal. Kemudian misalkan tentang Nabi SAW, ya, di sini kan disebutkan, amma ma'rifatun Nabi SAW bil adillati sam'iyah wa bil adillati al-aqliyah. Adapun mengenal Nabi SAW itu bisa dengan dalil-dalil sam'i, dalil wahyu. Yang kedua bisa dengan dalil-dalil akal, penalaran. Nah, kalau orang-orang ateis, orang-orang yang tidak atau yang meragukan tentang otoritas Quran atau meragukan tentang keabsahan wahyu, maka ini tidak bisa diterima. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dari mana kita mengukur bahwa Muhammad adalah utusan Allah? Orang ateis tidak mungkin dia akan mengimani Nabi Muhammad sebagai utusan Allah sementara dia tidak percaya terhadap adanya Allah. Maka ini mustahil akan dia yakini. Sehingga untuk menguatkan, untuk menopang ini, maka bisa dikenali Nabi Muhammad lewat dalil-dalil akal yang bisa dinalar. Ya. Misalkan di sini dalil secara nalar adalah disebutkan wa bin nadhari wa ta'ammuli fi ma ata bihi minal ayatil bayyinat. Maka secara nalar, secara kita pikirkan secara ta'ammul, secara perenungan memakai akal, maka kita akan bisa mengenali Nabi Muhammad SAW dari tanda-tanda
yang sangat nyata, yang paling besar itu adalah tentang Al-Quran. Paling besar tentang Al-Quran. Yang kedua, yaitu tentang khawariqul adat, tentang mukjizat yang membersamai Rasulullah SAW, termasuk nabi-nabi yang sebelumnya. Semuanya ketika mereka didustakan pada level yang paling puncak, maka muncullah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk membenarkan bahwa mereka adalah utusan Allah. Nah, di sini misalkan Al-Qur'an ya, disebutkan di dalam sebuah ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina", jika kalian itu ragu terhadap apa yang kami turunkan yaitu kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bisuratin, datangkanlah satu surat yang semisal dengan Al-Quran. Surat terpendek dalam Al-Quran adalah surat Al-Kautsar, terdiri dari 3 ayat. Maka datangkan ayat seperti ayat Al-Quran, surat yang seperti surat Al-Quran, yang keindahannya, yang maknanya, yang kefasihannya seperti Al-Quran. Maka tidak ada. Bahkan di dalam ayat yang lain, ya, saya bacakan misalkan di sini, sebelum meminta satu surat, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menantang, ya, artinya seluruh makhluknya, qul la in istama'atil insu wal jinnu, katakanlah andai seluruh bangsa manusia dan bangsa jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an, agar mereka membuat sesuatu yang semisal Al-Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Qur'an, walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, meskipun satu di antara mereka satu sama lain, bangsa jin dan bangsa manusia saling berbondong-bondong untuk bekerja sama membuat sesuatu yang semisal Al-Qur'an. Untuk meminta satu aturan yang seperti dalam Al-Quran, tidak bisa, tidak akan mampu. Kemudian di dalam surat Hud ayat 13, am yaquluna iftara fa'tu bi'ashri suwarin mithlihi muftarayatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Apakah mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah sesuatu yang dibuat-buat? Maka Allah mengatakan fa'tu bi'ashri suwar. Tadi meminta satu Al-Quran, Al-Quran terlalu banyak, 114 surat. Oke, sekarang 10 surat saja. Buatkan seperti Al-Quran 10 surat saja yang kalian karang, yang kalian buat, dan wad'u man istata'tum min dunillah, ajak semua yang kalian anggap mampu, punya kemampuan di situ untuk membantu keinginan kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Jadi di sini bagaimana Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala itu memberikan satu ruang tentang mengenal Allah, tentang mengenal nabinya itu harus didasarkan kepada ilmu. Artinya pengetahuan kita kepada Allah, pengetahuan kita kepada nabinya itu pengetahuan yang bisa diuji secara ilmiah, bisa dipertanggungjawabkan, bukan hanya sangkaan-sangkaan. Bukan sangkaan. Kalau tadi fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Diawali dengan fa'lam, ilmu. Maka mengenal Allah itu bisa dikuatkan dengan kajian-kajian yang sifatnya rasional. Ya, misalkan, ya, untuk mengenal Allah. Dalam kajian yang sifatnya rasional, seperti tadi, hukum kausalitas, ya, atau hukum aksiomatik, ya, sesuatu yang tidak terbantahkan. Ada gula itu rasanya manis, garam itu rasanya asin. Atau sesuatu yang aksiomatik, misalkan seperti ini, pensil atau meja, ya. Ini kausalitas, ya, kausalitas hukum sebab akibat. Meja ini kan secara nalar. Meja tidak mungkin
atau katakanlah meja, keberadaan meja ini dari mana? Dari sesuatu yang tidak ada. Tadinya nggak ada meja, tapi kenapa ada meja di sini? Maka keberadaan meja ini pasti ada sesuatu yang mengadakan. Siapa itu? Berarti Pak Tukang. Itu ya, Pak Tukang. Itu dalam nalar manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak sekali mengatakan afala tubsirun, afala ta'qilun, afala tasma'un. Semuanya supaya apa? Melibatkan indrawi kita, melibatkan rasional kita. Kalau kita tidak percaya dengan dalil-dalil wahyu itu, maka pakai itu untuk memperkuatkan keyakinan itu. Kenapa kalian tidak mendengar? Kenapa kalian tidak mau berpikir? Kenapa kalian tidak mau melihat? Nah gitu kan. Maka kemudian Allah nanti kan secara khusus ini disebutkan dalil-dalilnya tentang mengenal Allah di halaman nanti ya. Mengenal Allah itu dalil-dalil wahyunya apa? Nah, disebutkan. Misalkan wa min ayatihi wa fi ikhtilafil laili wan nahari ayat gitu kan. Di dalam perbedaan siang dan malam itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah meminta agar kita melibatkan indera kita, melibatkan pikiran kita, otak kita. Maka selama pikiran kita masih salim, masih benar, akal sehat kita masih benar, indera kita masih benar, maka kita akan benar-benar menguatkan atau istilahnya mentakkidkan, menguatkan tentang keyakinan yang disebutkan di dalam wahyu itu, di dalam Al-Qur'an. Maka seperti tadi, kalau di dalam hukum kausalitas itu, kalau alam semesta ini dari mana? Ada yang mengatakan alam semesta ini bermula dari tidak ada. Berarti kalau bermula dari tidak ada, kenapa kemudian ada alam semesta? Kenapa ada langit, ada bumi? Kenapa ada bulan? Karena ada yang mengadakan. Siapakah yang mengadakan itu? Nah, dalam konsep agama itulah itu yang dinamakan Tuhan. Tuhan itulah yang mengadakan. Karena kalau tasalsul itu terus-menerus itu tidak mungkin. Ya, misalkan Anda boleh masuk ke ruangan ini setelah A. A boleh masuk setelah B boleh masuk setelah C, maka Anda tidak akan pernah masuk ke ruangan ini. Pasti ada nihayahnya, ada ujungnya. Nah, dalam alam semesta itu pun demikian. Maka alam semesta ini ada langit, ada bulan, maka dia bersumber dari ketiadaan. Menurut satu teori, maka kenapa bisa ada langit dan bumi? Karena ada yang mengadakan. Siapa yang mengadakan itu? Itulah Tuhan. Dan itu kemudian Allah datang dengan wahyunya mengenalkan dirinya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang dia maha tegak, yang tidak pernah tidur dan tidak pernah ngantuk. Jadi itu Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal dengan demikian. Kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala lewat secara rasional, ya, secara akal. Tapi itu tidak menjadi satu-satunya dalil, ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa secara umum di dalam agama Islam yang menjadi sandaran dalil itu adalah al-wahyu, gitu kan? Di sini disebutkan as-sam'iyyah wal 'aqliyah, itu hanya menopang bagi mereka-mereka yang tidak mau tunduk, bagi mereka-mereka yang tidak percaya. Maka secara akal itu, secara nalar bisa ditelusuri. Dan dalam dunia nyata pun kita memahami itu. Kita meyakini ada sesuatu yang fisik, ada sesuatu yang metafisik. Yakin nggak? Tapi sesuatu yang metafisik itu bisa kita nalar keberadaannya dengan sesuatu yang fisik. Katakanlah misalkan sesuatu yang metafisik yang tidak bisa diindra, misalkan ilmu. Ilmu bisa diindra nggak? Bentuknya nggak bisa. Beda dengan meja, bisa kita tahu bentuknya. Kipas angin bisa, tapi ilmu tidak bisa. Tapi kita yakin ada itu. Dari mana? Dari sesuatu yang bisa diindra secara fisik. Misalkan ada A, dia berbicara dengan bahasa Arab, maka dia punya ilmu, punya pengetahuan tentang bahasa Arab. Kita yakin. Maka kita mengatakan fulan punya ilmu tentang bahasa Arab dari mana? Dari dia ngomong. Nah, kita mendengar omongan dia. Kita yakin. Tapi
keberadaan omongan itu tidak apa istilahnya, tidak mempengaruhi terhadap keberadaan ilmu tadi tentang bahasa Arab. Artinya dia independen. Kalau dia tidak ngomong bahasa Arab, apakah bahasa Arabnya hilang? Tidak. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah." Apakah kemudian sebelum Allah berfirman Allah tidak ada? Tidak. Jadi hakikat Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang independen, yang terbebas, yang tidak apa istilahnya, tidak ditentukan oleh makhluknya. Tidak ditentukan oleh makhluknya. Ini kalau berbicara masalah ini cukup menjelimet, Pak, ya. Cukup menjelimet, tapi yang jelas saya ingin menekankan di sini bahwa mengenal Allah itu secara umum adalah tadi untuk mendapatkan ilmu itu kan lewat indera, kemudian lewat akal, kemudian yang ketiga lewat khobar yang shadiq. Nah, yang paling besar adalah khobar yang shadiq itu. Nah, khobar yang shadiq. Nah, akal dan indera ini untuk menopang. Tapi itu banyak disebutkan di dalam Al-Quran supaya kita melibatkan ini, supaya kita semakin yakin ya, mengenal Allah, mengenal nabinya, mengenal kemudian agama Islam ini. Supaya apa? Supaya apa yang kita yakini ini bukan hanya sebatas kalau bahasa itunya ya doktrin yang sifatnya subjektif ya, yang sifatnya dogmatis, bahasa kerennya itu ya. Dogmatis itu hanya satu keyakinan yang udah percaya saja. Kamu mau percaya yang udah percaya saja, tapi nggak bisa ditelusuri secara dalil, enggak. Tapi Islam bisa ditelusuri. Allah itu adalah pencipta alam semesta ini, bisa ditelusuri secara akal, bisa ditelusuri secara nalar gitu kan. Kemudian Nabi Muhammad adalah utusan Allah, bisa ditelusuri, bisa. Sekalipun misalkan tidak ada bukti-bukti arkeolog ya, tidak ada misalkan ininya itu enggak ada, tapi dari mana? Nah, dari tadi al-khabarus shadiq bisa ditelusuri. Secara nalar pun bisa diterima semuanya itu karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ini semua. Tujuannya adalah awal wajibin 'alal 'abdi huwa ma'rifatullah. Karena pertama kali kewajiban yang hendak atau yang harus dilakukan oleh seorang hamba itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini dilakukan atau diberikan oleh Allah agar kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya adalah dengan dalil-dalilnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita ya rinci lagi tentang dalil-dalil mengenal Allah itu nanti pada poin yang khusus membicarakan tentang masalah ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekeliruan, kami mohon maaf, dan jika ada kekurangan mohon maaf. Jika ada kekurangan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.